Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Wahyuni dengan NIM 191404100. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis yang berjudul Eksistensi Tanah Adat di Bali dan Problematika Hukum dalam Pengembangan Investasi. Presentasi kali ini akan memaparkan yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga penutup. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan, banyaknya pariwisata berkembang di Bali yang membutuhkan lahan untuk dikembangkan. Karena tingginya harga tanah di Bali, sehingga para inventaris yang ingin melakukan pembangunan di Bali mulai melaksanakan inventaris di wilayah utara, timur, dan barat provinsi Bali sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam rangka mengembangkan perekonomian di Bali. Gencarnya investasi ini sesungguhnya merupakan kebijakan nasional peningkatan penanaman modal yang tercantum dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 secara umum ditujukan bagi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh bagian manfaat dari tanah bagi diri sendiri dan keluarganya. Secara khusus, penjabaran politik pertanahan juga meliputi di antaranya melindungi hak perseorangan dan masyarakat hukum adat serta memberikan jaminan terhadap kepastian harta. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Dalam pembahasan kali ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan atau adat dan investasi. Yang kedua, tren dan problematika pemanfaatan tanah adat bagi kepentingan investasi Indonesia. Dan yang terakhir, dinamika pemanfaatan tanah adat di Bali. Pembahasan yang pertama yaitu kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan atau adat dan investasi. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menentukan bahwa bidang pertanahan dan penanaman modal merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam hal ini, yang merupakan lingkup dari pembagian urusan pemerintah yang meliputi pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota di bidang pertanahan, di mana pemerintah pusat memiliki urusan penyelesaian masalah konflik kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dan pemerintahan oleh pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah provinsi memiliki urusan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh daerah provinsi. Dan pemerintah kabupaten atau kota memiliki urusan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh daerah kabupaten atau kota. Berkaitan dengan pelaksanaan investasi kepariwisataan di wilayah atau pakraman desa pakraman, secara normatif masing-masing desa pakraman dapat dilihat di dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman yang mendefinisikan desa pakraman sebagai berikut. Desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai suatu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan tata kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Selain itu, desa pakraman mempunyai wewenang untuk turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan
berlomba-lomba untuk membeli tanah-tanah yang dianggap berpotensi tinggi untuk melakukan pembangunan tanpa memperhatikan kondisi masyarakat setempat. Tren dan problematika pemanfaatan tanah adat bagi kepentingan investasi seperti berikut. Yang pertama yaitu kasus lahan komunitas masyarakat adat COC yang mana diambil alih oleh tambang miliknya karena tidak memiliki bukti sertifikat tanah. Yang kedua yaitu konflik tanah di Papua yang belum tuntas. Pengambilan tanah ini yang dengan cara kurang baik sehingga masyarakat Papua melakukan mapping yang berdasarkan pada mekanisme musyawarah adat guna kejelasan kepemilikan. Kasus selanjutnya yaitu investasi perkebunan yang terjadi di Kalimantan Barat. Pengambilan tanah adat di Kalimantan Barat dilakukan dengan musyawarah mufakat. Tetapi dengan musyawarah ini menghasilkan keputusan yang kurang baik karena masih banyak protes dari masyarakat itu sendiri. Karena ada ketidaksetujuan ini mengakibatkan aparat mengambil tanah tersebut secara paksa karena dianggap tanah milik negara. Yang selanjutnya yaitu investasi di Sumatera Barat. Di wilayah ini, peraturan daerah setempat memungkinkan investor untuk memanfaatkan tanah wilayah dengan mengikutsertakan pemisahan dan pemilik wilayah sepanjang terdapat kesepakatan dengan masyarakat adat yang bersangkutan. Pembahasan terakhir yaitu dinamika pemanfaatan tanah adat di Bali. Dalam pembahasan ini, tanah adat di Bali disebut dengan tanah Drowedise Pakraman atau tanah milik desa adat menurut hukum adat di Bali. Selain itu, istilah ini dikualifikasikan sebagai tanah ulayat sebagai tanah bersama yang dikuasai dan dimiliki oleh desa adat secara komunal. Dikualifikasikan oleh Sulastyo Darmaningrat, tanah adat di Bali dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama, tanah Drowedise yang berupa tanah kasar, yang kedua, tanah lapang, yang ketiga, tanah kuburan atau situ, yang selanjutnya, tanah Lobapura sebagai tanah milik desa yang khusus dipergunakan untuk keperluan pura atau tempat ibadah umat Hindu. Yang selanjutnya, tanah pekarangan desa atau pikade, tanah yang diberikan kepada warga desa atau pramunisa untuk kebutuhan perumahan. Dan yang terakhir yaitu tanah ayahan desa atau AIDS, tanah yang diberikan kepada masing-masing warga desa dengan hak untuk dinikmati dan diberikan kewajiban untuk memberikan ayahan baik berupa tenaga maupun materi kepada desa. Otonomi dari masyarakat adat di Bali dalam penentuan investasi di wewidangan atau wilayahnya sebagaimana tercermin dari hukum adatnya masing-masing. Hal ini karena terdapat dua studi kajian yang mengindikasikan bahwa dapat atau tidaknya aktivitas penanaman modal untuk dilakukan di wewidangan desa Pakraman akan ditentukan oleh masing-masing desa Pakraman melalui awik-awik dan atau pareremnya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari artikel ini. Kelebihannya yaitu yang pertama, dengan dijual tanah kepada inventaris khususnya wilayah Bali dapat meningkatkan perekonomian yang ada di Bali khususnya di bidang pariwisata. Kelebihan selanjutnya yaitu membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan banyaknya pembangunan pariwisata di Bali dan pembagian tanah
Adapun kekurangan dari artikel ini adalah masih banyak tanah-tanah adat yang ada di wilayah Bali yang belum memiliki sertifikat, sehingga para investor bisa mengakui tanah tersebut secara cuma-cuma karena kurangnya penanganan dari pemerintah setempat. Kelemahan selanjutnya yaitu dengan banyak tanah adat yang dijual kepada inventaris, sehingga hak kepemilikan tanah di desa semakin berkurang karena sudah diambil alih oleh inventaris. Dapat disimpulkan bahwa tanah-tanah yang belum memiliki hak kepemilikan itu menjadi hak pemerintah untuk menanggung-jawabkan. Berbeda halnya dengan tanah di desa, itu sudah menjadi hak milik desa setempat, dan yang berhak memutuskan itu kepala desa sendiri dengan bermusyawarah dengan masyarakat setempat. Sedangkan untuk desa itu bertanggung antara penjual dan pembeli tanpa melibatkan tanah-tanah yang ada di desa. Sekian pemaparan materi hasil analisis data. Thank you guys, stay healthy and keep smiling guys. Goodbye.